Wayang ini merupakan ciri dari karakter sebuah bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dan setiap bangsa memiliki budayanya sendiri yang kalau kita tidak pelihara sendiri, kemudian siapa lagi? Karena itu di dalam rangka mengisi kemerdekaan ini tentu sangat penting dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945 dan kita masuk pada usia yang ke-79 kemerdekaan kita ini. Marilah kita gunakan peluang ini untuk terus memelihara budaya bangsa ini. Bahwa Ombudsman itu adalah lembaga negara yang diberi kewenangan, diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik itu misalnya ada 3 macam secara garis besar, yaitu pelayanan di bidang pengadaan barang seperti pengadaan jalan raya yang besar-besar, misalnya pembangunan stadion, pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya. Itu adalah pengadaan barang yang secara fisik ada. Demikian juga pembangunan semua sarana prasarana kebutuhan publik, itu namanya pelayanan publik di bidang pengadaan barang. Kemudian selain pengadaan barang ada pengadaan jasa. Jadi setelah dibangun seperti pendopo ini untuk wisata, tidak ada gunanya kalau tidak ada jasa yang mengisi itu. Seperti kegiatan pertunjukan wayang ini adalah mengisi jasa pariwisata sebenarnya. Orang yang melihat menikmati jasa itu. Nah, pemanfaatan jasa pembangunan barang atau gedung atau tempat, sesuatu tempat, itulah yang kita sebut pelayanan di bidang jasa. Ada pelabuhan, kalau tidak ada kapal, tidak ada pesawat, maka pelabuhan itu juga menganggur juga. Nah, maka jasa penerbangannya nggak akan berjalan, jasa pelayanannya nggak akan berjalan. Nah, itu contoh pelayanan publik di bidang jasa. Demikian juga selain pelayanan publik itu berupa jasa, ada berupa administrasi atau administratif. Misalnya Bapak Ibu memerlukan pelayanan KTP, pelayanan SIM, pelayanan sertifikat tanah, pelayanan akta kelahiran. Itu semua adalah pelayanan administrasi. Dan inilah yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu semua namanya pelayanan publik. Dan Ombudsman diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Kalau ada pelayanan-pelayanan yang tidak beres, pelayanan-pelayanan yang terhambat, Bapak Ibu sekalian bisa mengadukan kepada Ombudsman. Misalnya mengurus izin usaha, izin kegiatan-kegiatan kok dihambat oleh petugasnya, maka Bapak Ibu sekalian bisa melapor ke Ombudsman. Itu sekedar pengenalan mengenai Ombudsman, mungkin bagi bapak ibu-ibu yang belum perso dan yang sudah tahu mudah-mudahan semakin kenal, dan kehadiran kami di sini ikut mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan yang belum kenal Ombudsman semakin kenal, yang sudah kenal semakin tahu, untuk selanjutnya nanti saling berkolaborasi, bekerja sama. Suatu saat tentu kami ingin juga berkolaborasi dengan Seni Budaya Wayang untuk mensosialisasikan Ombudsman Pak Dalam. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita juga bisa menampilkan cerita wayang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Ketahui bersama bahwa wayang adalah warisan budaya leluhur bangsa dari nenek moyang kita yang sudah beribu-ribu tahun lamanya, yang menyebar tidak saja di tanah Jawa tapi juga sudah ke mancanegara.
Melalui wayang pula banyak pesan-pesan yang disampaikan melalui Ki Dalang tentang bagaimana pewayangan-pewayangan yang ditampilkan melalui Pandawa Lima, Kurawa, dan lainnya, untuk bagaimana terkait dengan kehidupan dan apa yang harus dilalui dalam penyelenggaraan pelayanan, ya, khususnya dari kelompok raja maupun Kurawa serta para rakyat jelata. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui acara ini pula ada satu topik yang dikemas, yaitu bagaimana agar penyelenggara pelayanan publik itu mampu memberikan satu perlindungan melalui perlindungan masyarakat. Penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik diberikan amanah untuk bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya di segala bidang, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain. Dalam konteks penyelenggaraan acara ini yang didukung oleh BNPB, Pertamina, Jasara Harja, Pasar Jaya, dan juga media massa yaitu Tempo, saya kira termasuk Ombudsman, saya kira ini adalah satu bentuk kolaborasi kerjasama yang baik guna mendukung satu pesan-pesan bagi masyarakat melalui budaya wayang kulit ini. BNPB sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam sektor penanganan kebencanaan ini mempunyai substansi pelayanan bagaimana memberikan satu perlindungan bagi masyarakat bila mana terjadi bencana, yang tentunya masyarakat harus tahu bahwa kiprah BNPB ini sangat besar bagi bangsa dan negara, terutama dalam hal perlindungan masyarakat di sisi kebencanaan. Kemudian bagaimana kehadiran Pertamina sebagai BUMN kebanggaan bangsa yang menyediakan pelayanan publik di sektor migas, minyak dan gas bumi. Kita tahu, ya, penyelenggaraan negara ini kalau tidak ada minyak dan gas atau sektor energi, ini akan bisa menghambat proses pelayanan publik. Oleh karena itu, kita patut memberikan support kepada PT Pertamina yang mampu sampai dengan saat ini memberikan pelayanan bagi masyarakat dari sisi kesediaan energi. Karena energi adalah ujung tombak dan ujung tombok bangsa. Kemudian dari PT Jasara Harja, kita tahu mempunyai satu program perlindungan masyarakat dari sisi memberikan layanan bagi masyarakat yang terkena kecelakaan lalu lintas. Dari mulai kecil PT Jasara Harja sudah memberikan, ya, pesan-pesan perlindungan bagi masyarakat untuk supaya di cover dalam konteks agar bila mana terjadi kecelakaan lalu lintas bisa terbantu, karena mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perawatan penyembuhan akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi kita juga harus memberikan dukungan bagi PT Jasara Harja untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka perlindungan masyarakat di aspek kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian PT Pasar Jaya, ini adalah BUMD di wilayah DKI Jakarta yang memberikan satu kebutuhan pokok yang ada di pasar, sembako dan lain-lain. Ini juga adalah satu bentuk pelayanan publik bagi warga khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan juga Tempo sebagai media, ini adalah penyebar luas informasi, pemberi saran, pemberi masukan bagi negara untuk
dan memberikan dukungan bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan bagi bangsa dan negara dari sisi komunikasi, publikasi, media massa. Dalam hal ini, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, kementerian lembaga, dan daerah, dari pusat sampai daerah, provinsi dan kabupaten kota, yang menggunakan APBN dan atau APBD, termasuk juga pihak swasta. Dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo tadi sudah memberikan satu supportnya bahwa pagelaran wayang kulit ini adalah satu hal yang mesti dikembangkan sampai dengan anak cucu kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya tegaskan bahwa bentuk kolaborasi kerjasama dalam bentuk kegiatan seperti yang digelar oleh Koperasi Kulon Progo, Koperasi Konsumen Nasional Kulon Progo Sejahtera ini adalah sekali lagi bentuk yang nyata yang sudah dirasakan manfaatnya oleh pengurus koperasi sehingga bisa melaksanakan pagelaran wayang kulit yang kita lakukan pada hari ini. Kita tahu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Maka dari itu kita beri aplaus kepada seluruh jajaran pengurus koperasi Konsumen Nasional Kulon Progo Sejahtera yang telah berhasil menyatukan segenap komponen penyelenggara pelayanan publik, ditambah pengawas ya, ada ombudsman dan media, tadi ada Tempo yang bisa menggelar acara ini dengan sukses dan lancar. Saya sekali lagi titipkan pesan kepada Ki Dalang dan para penggawa-penggawanya ini agar bisa memberikan pesan-pesan yang memberikan pencerahan warna agar terus hasanah budaya lewat wayang kulit ini bisa memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, termasuk mendorong bagaimana kinerja penyelenggara pelayanan publik dari pusat dan daerah bisa bekerja dengan baik untuk masyarakat dan bangsa serta negara.